Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Kali ini kita mau ceritain film yang berkisah tentang hacker psikopat, di mana hacker maniak yang ada di film ini membunuh para korbannya dan disiarkan secara langsung di situs streaming. Para polisi pun sempat dibuat bingung atas kejadian yang menimpa para korban. Nah, bagaimana para polisi menangkap hacker psikopat di film ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. What can I say? I would have to agree. I'm a total catch. Film diawali dengan menampilkan seseorang yang menyiksa seekor kucing, yang nantinya penyiksaan tersebut akan dipertontonkan di sebuah situs streaming yang bernama killwithme.com. Kemudian tampak seorang wanita yang bernama Jennifer Mars. Jennifer ini merupakan salah seorang agen FBI yang bertugas mengurusi segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan di dunia maya, atau yang lebih dikenal dengan sebutan cybercrime. Sebagai salah seorang agen yang bekerja mengamankan dunia cyber, sudah tentu skill yang dimilikinya tak dapat diragukan lagi. Dia sangat mengerti seluk-beluk mengenai teknologi komputer. Di sini dengan ditemani oleh sahabatnya yang bernama Griffin, Jennifer mencoba menjebak salah seorang cyberkriminal yang berusaha menjebak korbannya menggunakan spoofing yang mengandung sebuah malware di dalamnya. Yang mana melalui link yang berbentuk iklan tersebut, si penjahat satu ini telah mendapatkan pemasukan uang haram yang sangat banyak. Namun sudah tentu, hal sepele semacam ini tentu mudah bagi Jennifer dan juga Griffin untuk menangkap penjahat satu ini. Dan benar saja, setelah Jennifer menjebaknya menggunakan sebuah iklan jam tangan, yang mana apabila si korban mengklik iklan tersebut, Jennifer mampu mengetahui di mana lokasi dari penjahat tersebut berada. Dan tampaknya si kriminal satu ini merupakan seorang pria yang bernama Sam, mantan programmer yang gagal. Dan yang lebih memalukannya lagi, si Sam ini nebeng wifi milik tetangganya yang merupakan seorang nenek-nenek. Di samping itu, anak Sam yang bernama Peter juga merupakan salah satu pelaku kejahatan cyber. Dari informasi yang diberikan oleh Jennifer, pada akhirnya kedua pelaku kejahatan cyber tersebut dapat dibekuk oleh polisi. Sementara itu di sisi lain, Jennifer melihat sesuatu yang sangat mencurigakan. Dia melihat salah satu diamond yang cukup mahal harganya, yang dilihatnya pada sebuah situs bernama killwithme.com. Namun sebenarnya berlian tersebut hanyalah sebuah pancingan untuk menarik perhatian para penontonnya. Dengan begini, situs tersebut akan menjadi sorotan bagi setiap orang yang lagi gabut. Selain berprofesi sebagai pengaman cybercrime, Jennifer ini menjalankan profesi utamanya sebagai ibu dari satu anak. Dia tinggal bersama ibunya dikarenakan suaminya telah meninggal akibat insiden kecelakaan. Di sini Jennifer mulai menunjukkan simpatiknya pada seekor kucing yang disiksa di dalam situs streaming tersebut. Namun hingga kini, proses penyelidikan belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Jika dilihat dari cara pelaku menunjukkan situsnya, orang di balik situs tersebut merupakan orang lokal yang menginginkan sebuah perhatian. Seorang direktur FBI bernama Richard memerintahkan Jennifer untuk segera memblok situs killwithme.com. Namun, secepat situs itu diblok, secepat itu pula situs tersebut muncul kembali dengan IP address yang berbeda. Rupanya si kriminal satu ini sedikit lebih pintar cuy. Ribuan server telah berhasil diretasnya sebagai mirror domain untuk situsnya tersebut. Sehingga sangat wajar jika sangat sulit untuk menutup situs satu ini. Sementara itu di sisi lain, tampak psikopat cyber mulai mencari korbannya, yang mana kali ini korbannya merupakan salah seorang penggemar permainan hoki. Nah, psikopat ini menghubungi si korban melalui sebuah email, lalu mengiming-imingkan korbannya dengan sebuah tiket VIP pertandingan hoki. Kemudian psikopat cyber yang misterius ini melumpuhkan korbannya menggunakan sebuah setrum kejut. Jennifer yang sedang santuy pun dikejutkan dengan sebuah berita, yang mana situs killwithme.com kembali menayangkan sebuah penyiksaan pada korbannya. Namun kali ini bukan kucing yang disiksa, melainkan manusia. Hal tersebut tentu menarik perhatian seluruh staf FBI yang ada di sana. Kemudian tim pun mulai melakukan investigasi yang mana ditemukan sebuah fakta bahwa semakin banyak jumlah pengunjung yang mengunjungi situs tersebut,
semakin cepat pula orang tersebut akan mati tersiksa. Kasus tersebut juga menarik perhatian seorang detektif yang bernama Eric. Di sini Eric menegaskan kepada istri si korban untuk tidak membeberkan informasi mengenai suaminya kepada pers, serta menjauhi segala sesuatu yang berhubungan dengan komputer. Sementara itu Jennifer mencoba mencari tahu lebih dalam mengenai situs streaming tersebut. Ternyata si pemilik situs killwithme.com memblokir akses pengunjung dari negara lain, dan hanya pengunjung dari Amerika sajalah yang dapat mengakses situs tersebut. Jika dilihat dari sini, pelaku berniat menunjukkan sesuatu kepada penduduk Amerika saja, dan tidak ingin memperlihatkan tujuannya kepada dunia. Dan mungkin saja dia melakukan hal tersebut dikarenakan sebuah dendam pada salah satu penduduk Amerika. Kemudian Jennifer mencoba melacak IP address si pelaku melalui informasi yang telah diberikan oleh Griffin. Semakin dalam mereka menyelidiki kasus pembunuhan online tersebut, semakin mengerti pula mereka bahwa ternyata si pelaku ini mencoba menarik perhatian para agen untuk segera menemukannya. Tapi untuk alasan apa dia melakukan hal tersebut? Mari kita simak lebih dalam. Selang beberapa saat, Jennifer pun kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang detektif, yaitu detektif Eric. Di sini, Eric mendapati sebuah informasi bahwa lokasi tempat pelaku berada merupakan salah satu rumah di antara separuh dari kota di New York. Di tengah-tengah percakapannya dengan Eric, Jennifer mendapati bahwa orang yang sebelumnya disiksa dalam situs streaming killwithme.com telah meninggal. Dan fenomena itu pun membuat pengunjung dalam situs tersebut semakin ramai. Melihat hal itu membuat Jennifer semakin greget untuk menangkap si pelaku. Keesokan harinya, salah seorang pria dikejutkan dengan keberadaan mayat tak dikenal di dalam bagasi mobil miliknya. Yang mana mayat tersebut merupakan mayat pria yang disiksa oleh psikopat pemilik situs killwithme.com kemarin. Ditemukannya mayat tersebut tentu membuat kasus ini sampai pada pers dan menjadi kasus dengan level internasional. Kemudian penyelidikan pun dilakukan. Pada awalnya mereka mencurigai salah satu programmer yang bernama Elmer. Namun rupanya tuduhan tersebut ternyata salah setelah investigasi yang dilakukan oleh Jennifer. Di sini anak Jennifer yang bernama Annie mendapatkan sebuah hadiah berupa game. Namun ternyata game tersebut telah disusupi sebuah malware yang merupakan sebuah jembatan bagi si pelaku untuk mengakses komputer Jennifer dari jarak jauh, dan hal tersebut belum diketahui oleh Jennifer. Di sisi lain, tampak seorang pria yang bernama David William, yang mana David merupakan seorang host di salah satu channel TV yang membahas tentang seorang public figure. Dan orang yang akan dibahasnya kali ini bernama Owen. Niat ingin melihat-lihat koleksi dari Owen, bukannya senang dengan apa yang dilihatnya, David justru mendapatkan perlakuan tidak enak dari Owen. Yang mana rupanya si Owen inilah yang merupakan psikopat pemilik situs killwithme.com. Jennifer dan juga tim lainnya yang sedang merayakan hari ulang tahun Annie dikejutkan dengan berita tayangnya penyiksaan manusia di situs killwithme.com. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga pun bergegas menuju ke markas FBI. Richard yang tak tahan dengan perlakuan psikopat satu ini mencoba membicarakannya kepada pers. Namun hal tersebut hanya akan membuat keadaan semakin memburuk, karena dengan mengumumkannya kepada publik, secara otomatis situs killwithme.com akan tersebar luas. Dan hal tersebut hanya akan membuat si korban semakin cepat mati dengan meledaknya pengunjung pada situs tersebut. Sebenarnya di sini Jennifer sudah memperingati Richard akan hal itu. Namun Richard yang sudah tak sabar pun dengan terpaksa harus mengabaikannya. Dan benar saja, setelah mengumumkan situs tersebut, penonton yang mengunjungi situs tersebut pun semakin meningkat. Dan hal tersebut membuat suhu pada lampu yang memanggang tubuh korban pun meningkat hingga membuat kain yang menutupi mulut si korban terlepas. Nah, kemudian tampak si korban berusaha mengatakan sesuatu yang merupakan alamat si pelaku. Dan dari ini, Eric berhasil menemukan sebuah alamat si pelaku tersebut. Namun sialnya, alamat yang dituju Eric ternyata salah cuy. Rumah yang dituju ternyata milik orang lain.
Dan korban yang disiksa pun harus mati dalam kurun waktu hanya 6 menit saja. Sungguh mengenaskan sekali. Jika dipikir dari kejadian tersebut, tidak ada salahnya juga. Orang yang mengunjungi situs tersebut datang dikarenakan rasa penasaran yang dimilikinya. Semakin penasaran orang untuk melihat situs tersebut, maka semakin banyak pula visitor yang mengunjungi situs itu. Dan jika pengunjung semakin banyak, maka si korban akan cepat pula menuju ajalnya. Di sisi lain, tanpa psikopat bernama Owen yang telah berhasil mendapatkan seluruh data milik Jennifer, dia pun sedang mencoba mencari mangsa selanjutnya. Yang tak lain adalah anak Jennifer sendiri, yaitu Annie. Pagi harinya Annie yang hendak menonton TV pun dikejutkan dengan sebuah video yang menunjukkan rumah tempat tinggalnya. Annie yang penasaran pun mengikutinya. Jennifer yang telah selesai mandi pun sempat dibuat panik setelah mendapatkan kabar dari Griffin tentang rumahnya yang sedang disorot oleh sebuah kamera. Selang beberapa saat, Annie anaknya pun telah berhasil ditemukan, begitu pula dengan kamera si pelaku. Di samping itu tampak wajah Owen yang sedang mengawasi dari layar monitor komputernya. Dan terlihat di sini komentar dari pengunjung situs yang sangat ramai dan berantusias untuk melihat episode selanjutnya. Khawatir akan terjadi sesuatu pada keluarganya, Jennifer pun memutuskan untuk memindahkan anaknya pada suatu tempat yang rahasia. Sementara itu, Griffin mendapatkan sebuah panggilan dari pacar barunya yang bernama Melanie, yang mengajaknya untuk makan malam. Namun ternyata orang di balik panggilan tersebut adalah Owen yang mengubah suaranya menggunakan teknologi buatannya. Richard yang telah mencoba meminta izin kepada pihak NSA untuk menggunakan superkomputer milik mereka dalam menangani kasus ini pun mendapati bahwa NSA tidak menyetujui hal tersebut dengan dalih kasus yang ditangani terlalu sepele. Jennifer yang mendengar pernyataan tersebut pun dibuat kecewa karenanya. Ditambah lagi dengan Griffin yang telah berada dalam genggaman si hacker psikopat. Dalam hitungan menit, jumlah pengunjung situs tersebut pun melejit dengan begitu cepatnya. Hal ini disebabkan oleh lencana yang dipakai Griffin. Hingga dapat dipastikan kematian Griffin akan jauh lebih cepat dibandingkan korban-korban sebelumnya. Dan Griffin pun pada akhirnya harus mati dalam larutan asam sulfat. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Jennifer yang baru terbangun pun menyadari sesuatu dari hasil terjemahan yang dikatakan oleh Griffin semalam. Kemudian Jennifer mencari sebuah video di dalam DVD salah satu toko publisher yang bernama Andre Kilburn. Dalam DVD tersebut terlihat bagaimana seorang laki-laki yang bernama James Reilly bunuh diri di depan publik. Yang mana video tersebut diambil oleh salah seorang pria yang terbunuh di awal film tadi, yaitu Hilbert Miller. Kemudian hampir semua channel memilih untuk tidak menayangkan insiden tersebut, kecuali satu channel yang bernama Channel 12. Pada awalnya, channel ini memiliki rating yang buruk di antara channel lainnya. Namun karena satu video yang dipublishnya yaitu video bunuh diri, alhasil membuat channel tersebut memiliki rating yang tinggi. Kemudian karena merasa bahwa channel miliknya sedang naik daun, channel tersebut merekrut seorang reporter yang bernama David William. Dialah orang kedua yang dibunuh dan dipertontonkan di situs streaming tadi. Tidak hanya itu, seorang publisher yang bernama Andre Kilburn memposting video tersebut di 5 situs yang berbeda. Nah, mulai saat itulah video bunuh diri James Reilly menjadi bahan pembicaraan di masyarakat. Dan Owen ini merupakan anak dari James Reilly yang tinggal sebatang kara setelah meninggalnya sang ayah. Kemudian setelah mereka tahu siapa pelaku dan pemilik situs killwithme.com, dari sinilah Owen ditetapkan sebagai tersangka. Namun sialnya, Owen berhasil kabur dari sana saat disergap oleh sekawanan polisi. Malam harinya, bos Richard yang merasa bahwa kasus ini sebentar lagi akan selesai, dia pun memberi cuti kepada Jennifer atas kerja kerasnya selama ini. Jennifer sebagai bawahan pun hanya dapat menurut saja. Kemudian Jennifer yang merasa bahwa tempat persembunyiannya saat ini sudah tidak aman lagi, dia pun memutuskan untuk pindah dari sana. Di tengah-tengah perjalanan, mobil yang dikendarai Jennifer pun tiba-tiba mati karena dihack oleh Owen. Kemudian Owen menyampaikan pesannya melalui speaker mobil.
Yang intinya, Owen ini kecewa terhadap kinerja Jennifer serta agen FBI lainnya yang membiarkan video bunuh diri ayahnya tersebar begitu saja dan tanpa adanya tindakan pencegahan sama sekali. Jennifer yang merasa keadaan semakin mencengkam pun menghubungi Eric untuk meminta bantuan kepadanya. Namun sebelum Eric sampai pada lokasi di mana Jennifer berada, Owen terlebih dahulu berhasil membekuk Jennifer hingga tak berdaya. Kemudian Jennifer pun sedang dalam keadaan yang kurang beruntung. Kaki serta tangannya diikat oleh Owen dan tubuhnya digantung menggunakan sebuah tali besi yang di bawahnya diberi alat penggiling yang bergerigi tajam. Beruntung Jennifer mendapatkan celah lalu menyemprotkan sebuah cairan semacam asam ke wajah Owen. Kemudian dari sini Jennifer berhasil melepaskan tali yang mengikatnya lalu meraih pistol yang digenggam oleh Owen. Dan tentunya karena Jennifer merupakan agen yang sangat profesional, pistol tersebut pun berhasil didapatkannya. Dan berakhirlah riwayat Ke Owen. Dari kematian Owen, film pun berakhir dengan sangat tidak santuy. Iya, beneran berakhir filmnya. Nah, inti dari film ini adalah sebenarnya si Owen pelaku pembunuhan secara streaming di situs yang dia buat yang bernama killwithme.com berdasarkan kekecewaannya kepada pihak media dan juga para polisi. Di saat ayahnya bunuh diri, media yang merekam kejadian tersebut secara gamblang menyiarkannya ke televisi tanpa adanya sensor. Sehingga rekaman bunuh diri itu pun menyebar luas di internet. Bahkan ada pula sebagian orang yang membuat slow-mo dari insiden itu. Owen pun melampiaskan kekesalannya dengan membuat situs streaming tersebut dan membunuh para wartawan serta polisi untuk dipertontonkan kepada publik, sebagaimana yang pernah dibuat media kepada rekaman bunuh diri ayahnya. Ya, film ini recommended banget buat ditonton secara langsung sob. Pemeran tokoh yang realistis serta aksi peretasan yang masuk akal diperlihatkan di film ini. Dan di sini juga diperlihatkan bagaimana seorang agen menangkap pelaku kejahatan cyber dengan begitu realnya. Mungkin itu aja sob untuk alur cerita kali ini. Buat kalian yang ingin request untuk alur cerita berikutnya, jangan sungkan untuk request di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?